welcome back to my YouTube channel. Nah, perkenalkan saya Rizky Mutiara Sari, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan ID SIM PKB 7158604. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS perkuliahan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan akan digunakan sebagai nilai ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari modifikasi rencana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini tentunya yang sudah saya buat rancangan pembelajaran ini sudah memperhatikan perkembangan, kemampuan serta kebutuhan belajar peserta didik. Nah, berikut adalah penjelasan dari atau presentasi dari rancangan pembelajaran yang sudah saya modifikasi. Check it out. Baik, di sini saya mulai untuk menceritakan hasil modifikasi yang saya lakukan dalam kegiatan memodifikasi rencana pembelajaran. Di sini ada modul ajar matematika. Di sini saya mengangkat materi operasi matriks, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Di sini bisa dilihat bahwa untuk sekolahnya di SMK Negeri 1 Salatiga, dan alokasi waktunya itu ada 1 kali 3 jam pelajaran. Di sini ada kompetensi awalnya, tentunya peserta didik telah menguasai materi bilangan, persamaan linear, persamaan kuadrat, SPLDV, dan SPLTV. Di mana di situ juga ada capaian untuk profil pelajar Pancasilanya, ada bergotong royong, bernalar kritis, serta mandiri. Di situ juga ada alat bahan dan media. Untuk model pembelajaran yang saya angkat dalam rencana pembelajaran ini yaitu pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan pembelajaran CRT menggunakan desain pembelajaran diferensiasi proses. Jadi di sini di rencana pembelajaran ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar siswa atau peserta didik serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Jadi nanti dan juga di sini juga mengangkat tentang kultur responsive teaching atau kayak seperti pembelajaran dengan pendekatan CRT ini. Gitu. Untuk yang berikutnya, target peserta didiknya yaitu kelas 11 SMK di sini saya, karena saya mengajar PPL-nya di SMK seperti itu. Yang berikutnya, di sini ada capaian pembelajarannya. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Nah, tujuan pembelajarannya tentunya peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu melakukan operasi penjumlahan serta pengurangan matriks. Karena tadi melalui pendekatan CRT, maka di sini saya mengintegrasikan budaya di dalam pembelajaran. Nah, di sini saya mengintegrasikan pembelajaran budayanya yaitu tentang weh-wehan seperti itu. Nah, untuk memahami yang pemahaman bermaknanya yaitu memahami sifat bilangan berpangkat dapat dengan mudah diterapkan pada kehidupan sehari-hari pada saat membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung banyak variabel. Nah, karena tadi mengintegrasikan budaya yaitu budaya weh-wehan, di sini pertanyaan pematik saya yaitu bagaimana cara kita mengetahui jumlah banyaknya jajanan weh-wehan menggunakan matriks gitu. Nah, di sini kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini yakni di pendahuluan, seperti biasa, guru memberikan salam, menyapa peserta didik, mempersiapkan peserta didik secara fisik dan psikis, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung, yaitu dengan problem based learning, dan juga pendekatan CRT dengan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan tinjauan kemampuan awal peserta didik. Jadi di sini perkembangan dan kebutuhan belajar siswa sesuai dengan di sini saya dengan tinjauan kemampuan awal peserta didik. Di sini kebutuhan belajar siswa maupun perkembangan siswa sangat diperhatikan di rancangan pembelajaran ini. Nah, yang berikutnya peserta didik diberikan pertanyaan terkait materi sebelumnya yang berhubungan dengan materi saat ini. Nah, yang berikutnya itu peserta didik melakukan tes diagnostik materi prasyarat. Di sini tes diagnostiknya ini memuat asesmen. Jadi asesmen awalnya tes diagnostik kognitif. Jadi agar tahu sampai mana sih pemahaman siswa terkait materi prasyarat dan materi yang akan dipelajari seperti itu. Setelah peserta didik melakukan tes diagnostik kognitif, setelah itu hasilnya menjadi patokan guru untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan awal peserta didik lewat tes diagnostik kognitif tadi gitu. Nah, masuk ke kegiatan inti seperti itu ya. Di sini ada sintaks yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi operasi matriks dengan cara memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan data
dan mengintegrasikan budaya atau tradisi wewehan lewat video. Jadi di situ ada video wewehan, juga ada permasalahan terkait budaya wewehan tersebut. Nah, di sini di langkah pembelajaran nomor 7 ini untuk pendekatan CRT-nya adalah self identification, karena mengidentifikasi bahwa budaya kita ternyata ada budaya wewehan seperti itu. Kita lahir di lingkungan ada budaya wewehan seperti itu. Nah, juga di situ juga sembari self identification juga ada culture understanding, bahwa ternyata wewehan itu seperti ini, membagikan makanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk sintak yang berikutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, di mana di sini peserta didik diberikan LKPD karena tadi sudah dikelompokkan berdasarkan kemampuan awal peserta didik atau perkembangannya itu. Peserta didik diberikan LKPD yang memuat materi dengan integrasi budaya wewehan di dalamnya. Ada di kelompok karena peserta dikelompokkan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, di mana di situ ada LKPD-nya masing-masing. Jadi LKPD-nya berbeda seperti itu. Nah, disinilah untuk langkah CRT-nya itu yaitu collaboration. Nah, untuk sintaks yang berikutnya yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, di mana di sini peserta didik mengidentifikasi masalah yang termuat di dalam LKPD bersama kelompok masing-masing. Peserta didik yang berikutnya yaitu peserta didik pada kelompok kemampuan rendah diberikan perlakuan berbeda dengan memberikan banyak scaffolding yang dilakukan oleh guru. Jadi disinilah langkah di mana adanya diferensiasi proses seperti itu. Nah, yang berikutnya peserta didik pada kelompok sedang diberikan perlakuan berbeda dengan diberikan sedikit scaffolding. Ini diferensiasi proses juga. Dan yang berikutnya untuk kemampuan tinggi diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi atau menanyakan penyelesaian LKPD kepada guru gitu ya. Nah, di langkah yang ke-9 ini mengidentifikasi masalah. Di sini dari budaya wewehan juga yang diintegrasikan di dalamnya di LKPD tersebut, maka di sini ada tahapan CRT-nya yaitu critical reflective thinking seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil, di mana di sini peserta didik menyajikan hasil penyelesaian masalah yang ada pada LKPD yang telah disediakan. Nah, di sini tahapan di mana CRT-nya yaitu transformative construction ya, jadi menyajikan hasil. Nah, di sini peserta didik menuliskan hasil kerja kelompok dalam LKPD lalu mengupload ke link yang sudah diberikan oleh guru gitu. Lalu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasilnya tentunya di depan kelas gitu ya. Untuk langkah yang berikutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik mencatat hal penting tentang operasi matriks, lalu diberikan umpan balik oleh guru, lalu diajak untuk bermain game tradisional yaitu Mikado SK dan juga menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Karena di sini integrasi budayanya ada. Nah, di akhir kegiatan guru memberikan kuis. Dan di sini adalah asesmen sumatif. Di sini untuk mengukur sampai mana sih siswa memahami materi yang sudah diajarkan tadi seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu kegiatan penutup. Di sini di kegiatan penutup di sini peserta didik membuat rangkuman pembelajaran hari ini serta melakukan refleksi pembelajaran melalui Padlet. Nah, yang berikutnya yaitu peserta didik diberikan gambaran materi selanjutnya dan guru menutup pembelajaran dengan kalimat motivasi serta salam penutup dan doa. Seperti itu. Nah, itu langkah pembelajarannya. Setelah itu ada asesmen yang digunakan. Di sini ada asesmen diagnostik tadi, asesmen awal tadi untuk mengetahui perkembangan atau kemampuan siswa, itu bentuknya tes tertulis dan instrumennya yaitu soal sederhana terkait pengetahuan prasyarat dan gambaran materi. Untuk yang berikutnya yaitu ada asesmen formatif. Di situ ada LKPD yang harus dikerjakan oleh siswa yaitu tes tertulis. Nah, yang berikutnya adalah sumatif. Di situ tes tertulis dan instrumennya berbentuk pilihan ganda. Seperti itu. Nah, di sini juga tidak hanya asesmen saja, ada pengayaan dan remedial. Berdasarkan hasil asesmen sumatif, apabila peserta didik tuntas secara klasikal akan melaksanakan program pengayaan. Jika tidak tuntas secara klasikal akan melaksanakan program remedial. Nah, di mana di refleksi ini juga di langkah pembelajaran itu ada refleksi, terdapat 2 refleksi yaitu untuk guru dan untuk peserta didik. Di sini bisa dibaca sendiri. Nah, untuk berikutnya ada lampiran bahan ajar. Di sini ada bahan ajarnya, bahan bacaan, PPT bahan ajar juga tersedia di sini. Nah, yang berikutnya ada di sini juga di rancangan pembelajaran ini melampirkan asesmen awal dan rubrik penilaian asesmen awal. Di sini ada kisi-kisinya untuk asesmen awal tadi, materi prasyarat, lalu tes diagnostiknya itu lampiran teksnya sudah ada, terus memberikan rubrik penilaian asesmen awal. Jadi dikategorikan tinggi, sedang, rendah itu seperti apa itu sudah ada. Di sini ada keterangannya. Peserta didik kelompok tinggi 80 sampai 100, peserta didik kemampuan sedang 60 sampai 80, peserta didik kelompok kemampuan rendah 10 sampai 60 seperti itu. Nah, yang berikutnya lampiran 1.3 di sini ada kisi-kisi, asesmen formatif dan rubrik nilai. Asesmen formatif ini ada di LKPD yang dikerjakan siswa. Di sini kisi-kisi penulisan soal formatif ada tertuang di sini. Ada 4 soal, tapi 1A, 1B, 2A, 2B seperti itu uraian, dan ini adalah
soal atau LKPD yang bisa diakses, LKPD kelompok tinggi, sedang maupun rendah. Yang berikutnya yaitu rubrik penilaian atau kunci jawaban asesmen formatif gitu. Asesmen formatif. Nah, tadi udah LKPD-nya seperti apa, ini kunci jawaban dan rubrik penilaiannya seperti itu. Berikutnya rubrik penilaian kelompok, karena tadi tes formatif kan berkelompok, maka di sini penilaian sikapnya dalam kegiatan belajar. Indikatornya sikap bekerja sama dalam kegiatan berkelompok. Kurang baik jika ada kurang baik, jika apa, baik jika menunjukkan sudah ada usaha, sangat baik jika menunjukkan adanya usaha berkesinambungan dan kelompok secara terus-menerus dan konsisten. Di sini juga tidak hanya penilaian sikap dalam kegiatan belajar, akan tetapi penilaian ketercapaian dalam kegiatan belajar juga. Nah, di sini lampiran 1.4 ada kisi-kisi asesmen sumatif dan rubrik penilaian. Di mana asesmen sumatif ini berbentuk kuis ya, berbentuk pilihan ganda soalnya, ada 5 soal. Nah, di sini ada soal kuis tes sumatifnya berbentuk kuis operasi matriks ini, lalu ada lampiran soalnya, ini bentuk soalnya, dan rubrik penilaian individu. Jadi karena sumatif itu individu, maka di sini ada penilaian sikap serta sikap disiplin, tanggung jawab dan dalam pembelajaran, sikap keaktifan dalam pembelajaran. Nah, di sini tidak hanya itu, tapi penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan belajar yang dinilai dari asesmen formatif tersebut. Nah, di sini ada kriteria ketuntasan juga, 1-60 belum tuntas, remedial, 60-70 juga belum mencapai ketuntasan, 70-80 sudah mencapai ketuntasan, 80-100 juga sudah mencapai ketuntasan. Nah, di sini ada rubrik penilaian asesmen sumatif yang tadi. Di sini ada kunci jawabannya serta skor atau keterangan berapa skornya yang skor maksimalnya seperti itu. Nah, di sini juga terlampir lembar observasi untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, rubrik yang berikutnya ada rubrik penilaian pengembangan profil pelajar Pancasila. Tadi kan ada gotong royong, belajar kritis, mandiri. Nah, di situ. Seperti itu saja mungkin pemaparan dari saya mengenai rencana pembelajaran yang sudah saya modifikasi dari RPP yang digunakan oleh guru Pamong pada saat melakukan PPL 1 di sekolah. Di mana di sini saya secara garis besar memodifikasi pada asesmennya, lebih di teknologinya ditonjolkan lagi, lalu perkembangan dan kebutuhan belajarnya di sini diangkat. Di sini ada pembelajaran diferensiasi yang tentunya memperhatikan perkembangan dan kebutuhan belajar siswa seperti itu, dan serta lingkungan peserta didik secara berkelompok dan seperti itu. Nah, itu dia pemaparan atau presentasi dari modifikasi rancangan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sudah memperhatikan perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video, bye!